Tahukah Anda, seiring bertambahnya usia, hidup tidak hanya menghadirkan tantangan baru, tetapi juga peluang besar untuk menemukan makna dan kebahagiaan? Masa tua seringkali diwarnai dengan perubahan signifikan, seperti pensiun, penurunan kesehatan, dan kehilangan orang terdekat. Namun, di balik tantangan tersebut, lansia juga memiliki kesempatan untuk memperkuat hubungan sosial, mengejar minat yang tertunda, dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana manajemen stres menjadi kunci untuk menjalani masa tua dengan lebih sehat dan bermakna. Kita akan mengupas berbagai aspek, mulai dari mitos dan realita tentang kehidupan lansia, pentingnya aktivitas fisik, hingga cara mengelola duka dan menghadapi perubahan besar di usia lanjut. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat membantu diri sendiri dan orang-orang tercinta menjalani hari tua dengan penuh kebahagiaan dan penghormatan. Mari kita telusuri bersama bagaimana menghadapi masa tua bukan sebagai akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh makna. 1. Lansia dan tantangan yang menanti. Pernahkah Anda membayangkan betapa cepatnya populasi lansia di dunia terus bertambah? Tahukah Anda bahwa pada tahun 1900, hanya 3,9% dari populasi Amerika Serikat yang berusia di atas 65 tahun? Angka ini melonjak menjadi 12,4% pada tahun 1990 dan terus bertambah hingga mencapai 35,6 juta orang pada tahun 2000. Menariknya, kelompok usia di atas 85 tahun juga tumbuh pesat dengan lebih dari 4,6 juta orang pada tahun tersebut. Lansia kini menjadi segmen populasi yang tumbuh paling cepat dan diperkirakan jumlahnya akan mencapai 71,5 juta orang pada tahun 2030. Bayangkan, dengan bertambahnya usia, kita bukan hanya menghadapi tantangan fisik, tetapi juga perubahan sosial, emosional, dan ekonomi. Namun, di balik angka-angka ini terdapat peluang besar untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan lansia, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana kita bisa mendukung mereka. Dalam perjalanan ini, mari kita buka hati dan pikiran untuk melihat masa tua bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal babak baru yang penuh makna dan kebijaksanaan. 2. Mitos dan realita tentang lansia. Pernahkah Anda mendengar bahwa mayoritas lansia tinggal di panti jompo atau hidup jauh dari anak-anak mereka? Menariknya, fakta menunjukkan bahwa kurang dari 5% lansia tinggal di panti jompo, bahkan di atas usia 85 tahun sekalipun. Sebagian besar lansia tinggal dekat dengan anak-anak mereka, dengan 2/3 dari mereka memiliki akses mudah untuk bertemu atau berbicara lewat telepon setiap minggu. Banyak yang juga masih hidup bersama pasangan mereka, menunjukkan bahwa rasa kesepian hanya dialami oleh sebagian kecil lansia. Selain itu, anggapan bahwa lansia kehilangan minat pada seks juga merupakan mitos. Penelitian menunjukkan bahwa banyak lansia di usia 80 tahun ke atas masih aktif secara seksual, baik dalam bentuk sentuhan, masturbasi, maupun hubungan seksual. Tidak kalah menarik, kebiasaan lansia untuk mengenang masa lalu ternyata bukanlah hal yang buruk, tetapi justru membantu mereka merasa terhubung dengan kehidupan dan kemanusiaan. Sayangnya, di tengah fakta ini, sebagian lansia masih menghadapi perlakuan tidak hormat hingga kekerasan, dengan lebih dari 1,5 juta kasus dilaporkan setiap tahun. Bayangkan jika kita semua bisa mengubah persepsi kita tentang lansia, menjadikan mereka bagian yang dihormati dalam masyarakat, dan memastikan mereka menjalani hari tua dengan martabat. Mari kita berhenti percaya pada mitos dan mulai berfokus pada fakta yang menginspirasi. Kita semua akan menjadi lansia suatu hari nanti. Apa yang kita lakukan hari ini mencerminkan bagaimana kita ingin diperlakukan di masa depan. Jadi, mari bersama-sama kita wujudkan dunia yang lebih baik untuk generasi yang telah memberi kita begitu banyak pelajaran hidup. 3. Menyikapi stres di usia lanjut. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang menjadi tantangan terbesar saat memasuki usia lanjut? Menurut Erik Erikson, lansia menghadapi krisis antara memperoleh rasa integritas atau terjebak dalam keputusasaan. Lansia yang berhasil menerima identitasnya akan memandang kematian bukan sebagai akhir yang menakutkan, melainkan bagian dari kehidupan. Sebaliknya, mereka yang gagal sering merasa pahit, depresi, bahkan paranoid karena merasa waktu yang tersisa terlalu singkat. Robert Havikhurst menambahkan bahwa masa tua adalah tahap perkembangan yang tetap memerlukan adaptasi terhadap perubahan besar, seperti menyesuaikan diri dengan penurunan kesehatan, pensiun, dan kehilangan pasangan.
Meski begitu, masa ini juga membawa peluang untuk memperkuat hubungan sosial, seperti bergabung dengan kelompok usia yang sama, atau memenuhi tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Dengan memahami teori ini, kita dapat melihat bagaimana stres menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup di usia lanjut. Namun, tidak semua perubahan di masa tua membawa beban. Ada banyak kebahagiaan yang dapat dirasakan, seperti menikmati waktu bersama cucu, yang sering menjadi sumber kebahagiaan unik bagi para lansia. Dalam beberapa budaya, lansia bahkan dihormati sebagai simbol kebijaksanaan dan sering dimintai nasihat. Masa tua juga memberi kesempatan untuk mengejar minat yang tertunda, seperti bepergian, hobi baru, atau bahkan berkarya, seperti yang dilakukan Grandma Moses dengan lukisannya di usia lanjut. Dengan perspektif yang positif, lansia dapat memanfaatkan waktu luang untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Walaupun masa tua dipenuhi tantangan, ini juga adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan penghargaan baru terhadap kehidupan. Bayangkan jika kita mampu membantu diri sendiri atau orang terkasih melewati masa ini dengan kebijaksanaan dan cinta. Hidup tidak berhenti di usia lanjut, justru ini adalah waktu untuk menikmati apa yang telah kita bangun sepanjang hidup. Mari kita jadikan masa tua bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang terus berkembang dan menemukan makna baru. Anda memiliki kekuatan untuk membuat perubahan ini dimulai dari hari ini. 4. Pentingnya aktivitas fisik bagi lansia. Pernahkah Anda berpikir bahwa olahraga bisa menjadi kunci untuk mengelola stres, bahkan di usia lanjut? Tahukah Anda, aktivitas fisik yang teratur dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan lansia, baik pria maupun wanita? Aktivitas fisik tidak harus berat untuk menghasilkan manfaat kesehatan yang signifikan. Cukup dengan berjalan kaki atau berkebun setiap hari. Lansia yang mulai berolahraga disarankan untuk memulainya secara perlahan, dengan durasi pendek, sebelum meningkatkannya secara bertahap. Selain meningkatkan stamina dan kekuatan otot, olahraga juga membantu mengurangi risiko jatuh, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi gejala kecemasan serta depresi. Namun, penting bagi lansia untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program olahraga baru agar tetap aman dan sesuai kondisi kesehatan mereka. Lebih dari itu, manfaat olahraga bagi lansia meliputi peningkatan kemampuan hidup mandiri dan penurunan risiko penyakit serius seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, kanker usus besar, dan diabetes. Aktivitas fisik juga membantu mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan tulang dan sendi, serta meredakan gejala artritis. Bahkan, olahraga terbukti dapat memperbaiki kualitas hidup dengan mengurangi rasa sakit dan meningkatkan rasa kesejahteraan. Sayangnya, data menunjukkan bahwa tingkat ketidakaktifan meningkat seiring bertambahnya usia, dengan banyak lansia yang sama sekali tidak berolahraga. Oleh karena itu, dukungan sosial dari keluarga dan teman menjadi faktor penting untuk mendorong lansia agar tetap aktif secara fisik dan menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Bayangkan bagaimana hidup di usia lanjut dapat terasa lebih ringan, sehat, dan penuh energi jika kita mulai bergerak hari ini. Tubuh kita adalah investasi terbaik yang kita miliki, dan olahraga adalah salah satu cara termudah untuk menjaganya tetap kuat dan bugar. Mari kita bantu diri kita dan orang-orang terkasih untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih aktif. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan ini? 5. Tantangan dan penyesuaian lansia. Saat pensiun, pernahkah Anda membayangkan seperti apa hidup Anda setelah pensiun dari pekerjaan yang telah menjadi bagian besar dari hidup Anda? Pensiun adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam hidup seseorang dan memiliki dampak besar pada kesejahteraan di masa tua. Kehilangan rutinitas kerja seringkali menimbulkan tantangan, seperti menurunnya rasa harga diri karena tidak lagi merasa produktif. Selain itu, banyak pensiunan harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru yang lebih berorientasi pada waktu luang, yang seringkali sulit bagi mereka yang terbiasa dengan ritme kerja intens. Ada juga tantangan finansial di mana penghasilan berkurang sementara waktu luang untuk aktivitas semakin banyak. Stigma sosial seperti ageism atau diskriminasi terhadap usia juga menjadi tantangan tambahan yang seringkali menempatkan lansia sebagai orang luar di tengah masyarakat. Bagi sebagian pensiunan, rasa kesepian setelah kehilangan pasangan hidup atau masalah kesehatan kronis dapat memperburuk stres yang sudah ada. Semua ini menunjukkan bahwa pensiun, meskipun bisa menjadi waktu untuk bersantai,
tetap memerlukan penyesuaian yang besar. Namun, tidak semua pengalaman pensiun bernuansa negatif. Penelitian dari National Institute of Mental Health, NIMH, mengidentifikasi 4 pola adaptasi lansia terhadap pensiun. Beberapa lansia mencoba mempertahankan kebutuhan yang sama seperti sebelum pensiun dengan tetap bekerja paruh waktu atau terlibat dalam aktivitas yang mirip. Ada juga yang memilih untuk sepenuhnya beristirahat, menikmati waktu luang dengan aktivitas baru seperti bermain golf. Sebagian lainnya mengubah cara mereka memenuhi kebutuhan lama. Misalnya menjadi sukarelawan untuk organisasi amal atau rumah sakit. Ada pula yang fokus pada kebutuhan baru, menganggap pensiun sebagai waktu relaksasi, sembari mempertahankan beberapa aktivitas sebelumnya. Meskipun lebih dari setengah pensiunan merasa positif terhadap masa pensiun mereka, masih ada sebagian yang berjuang dengan perasaan negatif. Penyesuaian ini membutuhkan fleksibilitas, dukungan sosial, dan kemampuan untuk melihat pensiun sebagai peluang untuk memulai babak baru dalam hidup. Bayangkan jika masa pensiun Anda dapat menjadi waktu terbaik untuk menikmati hidup, mengejar mimpi yang tertunda, atau membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang terkasih. Anda memiliki kendali untuk menjadikan masa pensiun sebagai awal baru yang penuh makna, bukan akhir perjalanan. Saat kita mempersiapkan diri untuk masa depan, mari kita ubah cara pandang terhadap pensiun. Ini bukan tentang apa yang kita tinggalkan, tetapi apa yang bisa kita ciptakan. Apakah Anda siap untuk merancang masa pensiun yang bahagia dan penuh semangat? Mulailah dari sekarang. 6. Tantangan dan penyesuaian dalam merawat lansia. Pernahkah Anda membayangkan betapa kompleksnya peran sebagai perawat lansia, baik secara fisik maupun emosional? Meskipun banyak lansia yang masih mandiri, sebagian memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari karena keterbatasan fisik atau mental. Di Amerika Serikat, sekitar 39% lansia berusia 65 tahun ke atas mengalami keterbatasan akibat kondisi kronis. Dan angka ini meningkat seiring bertambahnya usia. Bahkan 12% dari rumah tangga lansia melaporkan adanya kesulitan dalam mobilitas, penglihatan, atau kegiatan dasar seperti makan dan mandi. Namun, fakta menarik menunjukkan bahwa sebagian lansia tetap mampu mempertahankan kemandirian mereka, bahkan di usia 85 tahun ke atas. Bagi mereka yang mengalami keterbatasan, beberapa dapat pulih dan memperbaiki kondisi fungsional mereka dari waktu ke waktu. Di sisi lain, peran sebagai perawat lansia juga menjadi sumber stres yang signifikan, terutama bagi mereka yang harus menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab merawat. Stres ini tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan emosional, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kematian pada perawat hingga 63%. Selain menghadapi tantangan fisik dan emosional, para perawat lansia seringkali harus beradaptasi dengan perubahan besar dalam rutinitas hidup mereka. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dengan usia rata-rata 46 tahun, yang seringkali juga merawat anak-anak di bawah 18 tahun sambil bekerja penuh atau paruh waktu. Ketegangan ini menyebabkan banyak perawat mengalami gejala stres seperti kecemasan, kelelahan, dan kesulitan tidur. Berbagai strategi digunakan untuk mengelola stres seperti berdoa, berbicara dengan keluarga atau teman, membaca, dan mencari informasi di internet. Sayangnya, hanya sebagian kecil yang mencari bantuan profesional atau mengambil langkah medis untuk mengatasi tekanan yang mereka alami. Beberapa perusahaan telah mulai memahami kebutuhan ini dengan menyediakan layanan dukungan seperti panduan komunitas atau cuti tanpa bayaran untuk karyawan yang merawat lansia. Selain itu, program edukasi telah dikembangkan untuk membantu para perawat menjadi lebih efektif dan mampu menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Bayangkan betapa besar dampak positif yang dapat kita ciptakan jika semua orang yang merawat lansia mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Merawat orang yang kita cintai adalah tindakan penuh kasih. Tetapi menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita sendiri juga sangat penting. Ingatlah, kekuatan untuk merawat dengan penuh cinta dimulai dari kemampuan kita untuk merawat diri sendiri. Bersiaplah untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup Anda. Karena cinta yang sejati membutuhkan kesehatan yang terjaga dan hati yang kuat. Apakah Anda siap menghadapi tantangan ini dengan penuh keyakinan? Mari kita mulai bersama. 7. Kematian dan proses menuju akhir. Hidup, pernahkah Anda merenungkan apa arti kematian bagi Anda dan bagaimana hal itu memengaruhi cara Anda menjalani hidup?
Bagi banyak orang, kematian adalah salah satu stresor terbesar, terutama di usia lanjut. Meskipun kita berusaha menundanya dengan berolahraga, menjaga pola makan, dan mengelola stres, faktor genetik tetap memainkan peran besar dalam usia harapan hidup kita. Proses menuju kematian seringkali menjadi kekhawatiran yang lebih besar daripada kematian itu sendiri, terutama karena rasa sakit atau kehilangan martabat yang sering menyertai penyakit kronis. Di Amerika Serikat, sebagian besar kematian terjadi akibat penyakit degeneratif kronis, dengan separuhnya terjadi di rumah sakit, sementara sebagian lainnya di panti jompo atau rumah pribadi. Hospice, layanan yang memberikan perawatan penuh kasih kepada orang yang sekarat, telah menjadi solusi bagi mereka yang ingin meninggal dengan nyaman di lingkungan pilihan mereka. Pada tahun 2002, sekitar 58% pasien hospice meninggal di rumah, sesuai dengan keinginan mayoritas orang yang lebih memilih meninggal di tempat yang akrab dan tenang. Menariknya, pertanyaan seperti bagaimana saya ingin menghabiskan akhir hidup saya seringkali dapat mengubah cara kita memandang hidup dan kematian itu sendiri. Bayangkan jika kita dapat menghadapi kematian bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ketenangan dan penerimaan yang mendalam. Kematian adalah bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan, dan dengan memahaminya, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Hidup ini berharga dan setiap hari adalah peluang untuk menciptakan kenangan yang abadi. Mari kita renungkan bagaimana kita ingin merancang akhir hidup kita, dengan cinta, keberanian, dan penghormatan terhadap diri sendiri. Apakah Anda siap menjadikan setiap momen hidup ini berarti hingga akhir perjalanan? Mari kita mulai dari hari ini. 8. Strategi mengelola stres di usia lanjut. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana menghadapi tantangan stres di usia lanjut? Stres di masa tua tidak harus berujung pada penyakit jika kita tahu cara mengelolanya. Intervensi dapat dilakukan pada berbagai tingkat, mulai dari situasi hidup, persepsi, hingga respons emosional dan fisiologis. Di tingkat situasi, lansia dapat tetap aktif melalui pekerjaan paruh waktu atau kegiatan sukarela untuk menjaga rasa harga diri dan koneksi sosial. Menghabiskan waktu bersama keluarga atau bergabung dalam komunitas lansia juga membantu mengurangi rasa kesepian. Selain itu, menata urusan akhir hayat seperti membuat surat wasiat atau rencana pemakaman dapat mengurangi kecemasan terkait ketidakpastian. Menyusun daftar tujuan hidup berdasarkan prioritas juga menjadi langkah efektif untuk meminimalkan stres dari tujuan yang belum tercapai. Dengan langkah-langkah ini, masa tua dapat menjadi waktu yang penuh makna dan keterhubungan. Cara kita memandang situasi sangat memengaruhi tingkat stres yang dirasakan. Misalnya, pensiun bisa dipersepsikan sebagai hilangnya produktivitas atau justru sebagai hadiah atas kerja keras bertahun-tahun. Fokus pada hal positif, seperti waktu luang untuk mengejar minat atau membantu orang lain, dapat mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Lansia juga dapat memilih untuk menghargai hal-hal kecil, seperti kemampuan untuk tetap aktif, daripada terus-menerus meratapi keterbatasan fisik. Bahkan dalam situasi sulit seperti merawat orang terkasih, persepsi tentang pengasuhan sebagai bentuk kasih sayang, bukan beban, dapat memberikan perasaan puas dan mengurangi stres. Mengubah cara pandang adalah langkah penting untuk menjalani hari-hari dengan lebih baik, terutama di usia lanjut. Selain itu, relaksasi dan aktivitas fisik juga memainkan peran besar dalam mengelola stres. Teknik relaksasi seperti doa atau kegiatan santai seperti menonton ikan berenang dapat membantu menenangkan emosi. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, berenang, atau bermain tenis ganda dapat memberikan manfaat fisik dan psikologis. Bahkan jika sebelumnya tidak aktif, lansia masih dapat memulai program olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik mereka, tentunya setelah berkonsultasi dengan dokter. Aktivitas fisik tidak hanya membantu mengelola tekanan darah dan kolesterol, tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan kebahagiaan. Dengan memilih untuk tetap aktif secara fisik dan mental, masa tua dapat menjadi waktu yang penuh dengan kesehatan dan kedamaian. Bayangkan bagaimana hidup Anda di masa tua bisa tetap bahagia, bermakna, dan penuh semangat. Hidup ini adalah perjalanan, dan setiap langkah kecil hari ini dapat menciptakan perubahan besar di masa depan. Anda memiliki kendali untuk membuat masa depan Anda lebih cerah dengan menerapkan strategi yang sederhana namun berdampak besar ini. Mulailah sekarang, karena kebahagiaan Anda adalah pilihan yang bisa Anda buat hari ini. Siapkah Anda menciptakan masa tua yang penuh kebahagiaan? Mari kita mulai bersama.
Kesimpulan. Setelah memahami berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi di masa tua, kita dapat melihat bahwa stres di usia lanjut bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Dengan manajemen stres yang tepat, seperti aktivitas fisik yang teratur, perubahan persepsi yang positif, serta dukungan sosial yang kuat, masa tua bisa menjadi babak kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan. Kita juga belajar bahwa setiap langkah kecil, seperti menghargai hubungan dengan orang terkasih, mengejar minat yang tertunda, atau membantu orang lain, dapat memberikan dampak besar bagi kesejahteraan di masa depan. Masa tua bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk terus berkembang dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Dengan memahami kebutuhan dan potensi lansia, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh penghormatan. Jadi, mari kita persiapkan diri sejak dini, baik untuk menjalani masa tua kita sendiri maupun untuk mendukung orang-orang tercinta di sekitar kita. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang menciptakan makna di setiap tahapnya, dan masa tua adalah salah satu tahap yang paling berharga. Hidup ini adalah pilihan, dan Anda memiliki kendali untuk menjadikannya lebih baik. Mulailah menghargai diri sendiri dan orang lain, jadikan setiap hari berarti, dan bersama-sama kita bisa membuat perubahan positif yang abadi. Apakah Anda siap untuk menjadikan masa tua Anda dan orang terkasih lebih bermakna? Pilihan ada di tangan Anda, dan langkah pertama dimulai sekarang.